Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Teman-teman semuanya, kita melanjutkan pembacaan mudzakarah, mutola'ah Nazm Alfiyah, induknya ilmu nahwu sharaf. Sekarang kita sudah sampai pada nazam yang ketiga dari Al-Kalam wa ma yata'allafu minhu. Ya, kalau dari muqaddimah ini nazam yang ke berapa? 7, 8, 9, 10. Kalau dari dihitung dari babul kalam, Al-Kalam wa ma yata'allafu minhu, ini yang ketiga. Yang kita akan pelajari sekarang ini ialah khawasul ismi atau alamatul ismi, ciri khas kalimat isim. Jadi kalimat isim fi'il huruf mempunyai ciri khas, ciri khos ya, yang disebut dengan alamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri dengan beri'rab jar, wa tanwini dan tanwin, wa nida dan menjadi munada, menjadi objek nida, wa al dan al, wa musnadin dan menjadi mustad ilaih, menjadi subjek, menjadi pelaku. Lil ismi tamyizun hasal. Lil ismi dimiliki oleh isim tamyizun, tamyizun pembeda, hasal yang jelas, yang nyata, yang muncul, hasal yang berhasil muncul. Artinya apa? Kalimat isim mempunyai alamah ataupun khawas, ciri khas, khawasul ismi. Ciri khas pertama ialah bil jarri, beri'rab jar. Baik beri'rab jar bil harfi karena dimasuki huruf jar, atau menjadi majrur beri'rab jar karena sebab idhofah menjadi mudhaf ilaih, atau bitabaiyah atau karena tabiiyah karena menjadi da'at dari man'ut yang jar kan harus jar juga, atau menjadi badal dari mubdal minhu yang beri'rab jar, atau karena menjadi taukid dari muakkad yang beri'rab jar, jadi ikut-ikutan jar. Jadi intinya ketika berjumpa dengan kalimat yang beri'rab jar, maka itulah kalimat isim. Contoh, marartu bi ulami Zaidin al-fadili. Ini, marartu aku berjalan bi ulami Zaidin, bertemu dengan budaknya Zaid, pembantunya Zaid, al-fadili yang mempunyai kelebihan. Ini contoh. Fal ulam, dalam lafadz bi ulamin ini, lafadz ulam majrurun bil harfi, dijarkan beri'rab jar disebabkan karena ada huruf jar ba, bi ulamin, bi ulami. Enggak boleh tanwin ini karena dimudhafkan. Begitu juga Zaidin beri'rab jar juga. Wa Zaidin majrurun bil idhafah, menjadi mudhaf ilaihnya ulam. Zaidin posisinya menjadi mudhaf ilaihnya ulam. Dalam tata tertib ilmu nahwu, isim yang menjadi mudhaf ilaih wajib beri'rab jar. Al-fadili jar juga, ini beri'rab jar. Al-fadili karena majrurun bitabaiyah, menjadi naat, menjadi sifatnya Zaid ini man'utnya, mausufnya, maka al-fadili ikut-ikutan jar. Ulami Zaidin al-fadili, ketiga-tiganya ini beri'rab jar, maka inilah kalimat isim karena ciri khasnya, alamahnya beri'rab jar, bisa beri'rab jar. Kemudian tanda isim yang kedua wa tanwini, tanwin, harokah terakhirnya tanwin, seperti tadi itu bi ulami Zaidin, din ini kan bisa tanwin, berarti ini kalimat isim karena ciri khasnya isim kan bisa tanwin. Sebetulnya pokok ketika kita berjumpa dengan kalimat yang tanwin, ya isim, itu ciri khasnya isim.
Meskipun tanwin ini nanti banyak klasifikasinya. Tanwin itu ada 4 bagian. Ada tanwin tamkin, ada tanwin tangkir, ada tanwin muqabalah, ada tanwin iwad, ada 4 grid. Tanwin tamkin, tanwin tangkir, pertama tamkin, yang kedua tangkir, yang ketiga muqabalah, yang 4 ada tanwin iwad. Yang iwad ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada iwadun an jumlah, ada iwadun an harf, ada iwadun apa lagi, an ismin. Nanti klasifikasinya nanti di video berikutnya. Yang penting kalau berjumpa dengan kalimat dengan kosakata yang bertanwin, harkah terakhirnya itulah isim lah, itu mudahnya. Nanti macam-macam tanwin ini akan saya jelaskan nanti setelah kita baca dulu alamatul ismi semuanya. Yang ketiga, alamatul ismi, ciri khas isim ialah an-nida, bisa menjadi munada, objek panggilan. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu kan ada teori nida. Ya Zaidu, wahai Zaid. Nah, yang dipanggil itu siapa? Zaid kan? Ya Zaidu, wahai Zaid. Nah, Zaidnya itu berarti isim, karena bisa menjadi munada, objek daripada nida, panggilan. Ya Zaidu, wahai Zaid. Berarti Zaid itu adalah isim, karena ciri khasnya begitu, bisa menjadi munada. Kemudian ciri khas yang keberapa lagi? Yang keempat daripada isim ialah wa'al, bisa dimasuki al. Seperti rojulun dimasuki al menjadi ar-rojuluh, rojulun dimasuki al menjadi ar-rojuluh. Berarti rojul adalah isim karena bisa dimasuki al. Wal isnadu ilaihi, atau kalau dalam nazamnya wa musnadun. Ciri khas yang kelima ialah bisa menjadi musnad ilaih. Ada apa? Al isnad ilaih atau al ikhbar anhu, bisa menjadi subjek dari sebuah perbuatan ataupun informasi, pekerjaan dan semacamnya. Ya seperti Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri. Yang berdiri siapa? Zaid. Nah, kalau bisa menjadi subjek, pelaku dari sebuah perbuatan, itu katakanlah bisa menjadi mubtada, bisa menjadi fa'il, itu adalah ciri khas isim. Ciri khas isim seperti itu. Sekarang kita mau bahas tanwin ya, tanwin. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tanwin yang itu ada 4 bagian. Pertama ada tanwin tamkin. Tanwin tamkin ini adalah wa huwa al-lahiq lil asma'al mu'rabah. Tanwin yang ada dalam isim yang bisa di-i'rab. Isim mu'rabah, al-asma'al mu'rabah. Contoh, ka Zaidin wa rajulin. Zaidin, rajul ini i'rabnya bisa berubah-ubah. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin din. Ra'aitu Zaidan dan. Tanwinnya di situ disebut tanwin tamkin. Illa jam'al muannats salim, kecuali tanwin yang ada dalam contoh jamak muannats salim seperti nahu muslimatin. Muslimatin ini bukan tanwin tamkin, ini bukan. Karena tanwin ini bukan terdapat pada huruf asalnya, tapi terdapat pada huruf tambahan di saat menjadi jamak muannats salim. Kan asalnya muslimatun, kemudian di manage menjadi jamak muannats salim ditambah alif dan ta, muslimatin, muslimatun. Gak ada alifnya kalau asalnya. Muslimah, muslimatun, tak marbutoh. Ini tidak disebut tanwin tamkin. Tapi tanwin apa ini? Nanti berikutnya. Begitu juga wa illa nahwa jawarin wa ghashin. Dan kecuali juga tanwin yang ada dalam jawarin wa ghashin, ini bukan tanwin tamkin. Penjelasannya nanti. Wa sayati hukmuhuma. Yang kedua wa tanwinut tangkir, ada tanwin tangkir. Tanwin tangkir ini adalah wa huwa al-lahiq lil asma al-mabniyah, farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Tanwin tangkir ini adalah tanwin yang terdapat dalam isim yang mabni. Sebagai apa posisinya? Ialah sebagai pembeda antara di saat isim tersebut menjadi ma'rifah dan di saat isim tersebut menjadi nakirah. Contoh nahu marartu bisibawaihi wa bisibawaihin akhar. Nih, lihat sendiri ya di papan itu
di sebelah saya, marartu bisibawaihi. Sibawaihi yang pertama nggak ada tanwinnya kan? Wa bisibawaihin akhara. Sibawah yang kedua ternyata harkah terakhirnya tanwin kasroh. Ini yang harkah yang terakhir ini namanya tanwin tangkir. Karena untuk menjadi pembeda, ini kan sibawah ini isim mabni yang wajib mabni. Tidak bisa rofa dengan dhamma, tidak bisa nasab dengan fathah, tidak bisa. Sebetulnya ini harus mabni. Mabni itu tetap aja harkatnya begini, sibawaihi. Tapi karena di sini ada dua lafaz sibawah yang berbeda, dan yang pertama adalah ma'rifah, yang terakhir adalah nakiroh, dikehendaki nakiroh oleh pengucapnya, dikehendaki umum, makna umum. Kalau sibawah yang pertama yang dikehendaki adalah ma'rifah, khusus pada imam sibawah yang ahli nahwu itu. Maka yang pertama ini, yang sibawah pada orang khusus istimewa, tidak usah dikasih tanwin. Yang terakhir dikasih tanwin, dan tanwinnya ini disebut tanwin tangkir. Untuk menunjukkan, oh ini yang nakiroh, yang umum, oh ini yang gak ada tanwinnya, yang ma'rifah gitu. Paham ya? Kedua, ada tanwin muqabalah. Bukan yang kedua, yang ketiga, tanwin muqabalah. Apa? Wa huwa al-lahiq li jam'il mu'annas salim. Ialah tanwin yang terdapat dalam contoh jamak mu'annas salim. Nahu muslimatin, asalnya muslimatun. Muslimatun, perempuan wanita muslim. Ini mufradnya, mufrad muannasnya. Kemudian di manage menjadi jamak muannats salim. Muslimatun ditambah alif dan ta. Muslimatun. Karena apa? Tata cara syarat untuk menjadikan isim mufrad muannas itu menjadi jamak muannas itu harus ditambahi alif dan ta. Maka tanwin dalam contoh jamak muannas salim ini adalah tanwin muqabalah namanya. Apa maksudnya muqabalah? Fa innahu fi muqabalatin nun fi jam'il mudzakkaris salimi ka muslimina. Untuk menjadi bandingan. Maksudnya agar tidak sama dengan huruf tambahannya jamak mudzakkar salim. Kalau huruf tambahannya jamak mudzakkar salim ialah iya dan nun. Seperti muslimun misalnya singlenya mufradnya muslimun, lelaki muslim. Di manage menjadi jamak mudzakkar salim, dipluralkan, dijamakkan muslimuna atau muslimina kalau nasab jar. Kalau rafa muslimuna, kan nunnya itu enggak tanwin itu, muslimuna, muslimina. Kalau rafa ditambah waw dan nun, muslimuna. Kalau jar ditambah ya dan nun, muslimina. Maka agar tidak sama, maka khusus pada jamak muannas salim huruf tambahan terakhirnya ditanwinkan. Kalau enggak ada al, muslimatun, muslimatin. Kalau huruf tambahan terakhirnya jamak mudzakkar salim enggak usah tanwin. Maka tanwin dalam jamak muannas salim disebut tanwin muqabalah, tanwin pembanding, pembeda, agar tidak sama dengan jamak mudzakkar salim. Tanwinul iwad, ini yang keempat. Tanwinul iwad, tanwin pengganti. Ada 3 macam ini. Wa huwa ala thalathati aqsamin. Pertama ada iwadun an jumlah. Tanwin itu ada karena sebagai pengganti dari susunan jumlah, susunan beberapa kalimat, susunan jumlah. Contoh seperti firman Allah, wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum, dan kalian semua, hina idzin, ketika itu apa? Karena ada peristiwa. Tanzurun, kalian akan melihatnya. Jadi dalam hina idzin ada peristiwa, ada cerita yang disimpan, yang dirahasiakan. Maka karena dalam hina idzin ini ada rahasia, ada cerita, ada peristiwa yang disimpan, ini ditanwinkan hina idzin ini. Dalam lafaz idzin, dalam lafaz ini, hina idzin, hina idz. Hina ketika, asalnya idz ini. Kemudian ditanwinkan idzin ketika itu apa? Ini maka ketika diuraikan ay hina idz balaghatir ruhu al-hulqumah. Fahudhifa, maka dibuang lafaz balaghatir ruh al-hulqumah, dibuang. Yaitu ketika di saat ruh sudah sampai pada tenggorokan ataupun kerongkongan. Kalian semua akan melihat. Tapi ini disimpan balaghatir ruh, idz balaghatir ruh al-hulqum disimpan, kemudian idznya ini ditanwinkan hina idzin, karena menyimpan peristiwa. Fahudhifa balaghatir ruhul hulqum, dibuanglah itu peristiwa cerita balaghatir ruh al-hulqum.
Wa utiya bitanwin iwadan anhu, kemudian didatangkan tanwin, diletakkan pada dzalnya id itu sebagai ganti daripada informasi balaghatir ruh al-hulkum ini. Paham ya? Ini tanwin iwad anil jumlah, tanwin yang sebagai ganti dari jumlah. Wa qismun yakunu iwadan an ismin, ada tanwin iwad sebagai ganti dari isim. Contoh, wa huwa al-lahiq likul iwadan amma tudhaf ilaihi. Ada lafaz kullun kemudian ditanwinkan karena menyimpan isim di situ, tapi isimnya ditaruh, dibuang. Contoh, nahu kullun qaimun, masing-masing apa ini rahasia. Qaimun ialah orang yang berdiri. Ternyata setelah diuraikan ai kullu insanin qaimun, kullu insanin, masing-masing tiap-tiap dari manusia qaimun bisa berdiri. Insannya dibuang, disimpan. Akhirnya karena insan dibuang, kullu insanin, kullunya kan asalnya nggak tanwin karena diidhofahkan, maka kullunya ini ditanwinkan, kullun qaimun. Nah, dibaca kullun qaimun, tiap-tiap dari mereka manusia. Qaimun ialah orang yang bisa berdiri. Jadi fahudhifa insan, lafaz insan dibuang, kemudian utiya bitanwin, wa ata bitanwin iwadan anhu, kemudian didatangkanlah tanwin sebagai ganti dari lafaz insan itu. Ini namanya tanwin iwad an ismin, insani kan isim. Wa qismun yakunu iwadan an harfin, kemudian ada tanwin iwad dari huruf sebagai ganti dari huruf. Nanti klarifikasinya nanti. Ada tanwin tarannum, ada tanwin tarannum lagi, ada tanwin ghali. Tapi tanwin yang masuk pada apa? Pada isim, yang khawasil ismi, yang hanya dimiliki oleh isim, itu hanyalah tanwin tamkin seperti zaidun tuh. Ini tanwin yang terdapat dalam isim yang mu'rab. Yang kedua tanwin tangkir, yaitu tanwin yang berada dalam isim mabni. Yang ketiga adalah tanwin muqabalah, itu yang khusus dimiliki oleh isim. Tanwin muqabalah seperti yang terdapat dalam jamak mudzakkar salim itu, muslimatun, tun itu kan tanwin. Tin tanwin kasroh. Muslimatin, muslimatun, nggak ada nasab dengan fathah kalau jamak muannas salim, nasab jar dengan kasroh. Kemudian juga yang khusus pada isim adalah tanwin iwad. Adapun tanwin yang lain seperti tanwin tarannum, tanwin wali, ya isim punya juga bisa masuk isim, namun tanwin tarannum dan al-wali ini juga bisa masuk pada fi'il dan huruf. Dan ini hanya terjadi dalam kalam syair. Jadi tanwin yang khusus dimiliki oleh isim hanya 4. Tanwin tamkin, tanwin tangkir, tanwin muqabalah, tanwin iwad. Jadi saya gak akan bahas tanwin yang selain yang 4 ini. Tanwin wali enggak, belajar sendiri nanti atau tanya langsung ke saya. Tanwin wali, tanwin tarannum enggak, karena ini umum bisa dipakai semua kalimat. Itulah pemaparan sederhana dalam yang saya bacakan sesuai dengan kemampuan saya, Al-Fakir. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.